يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma arizna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi, waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah kita diberi kesempatan, diberi umur untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa berzikir menyebut nama Allah, untuk kita mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwa umur itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita bersama-sama berkumpul bersama di dalam perkumpulan zikir, perkumpulan ilmu, semoga amalan kita diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, menjadi sebab
kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan keberkahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam penjelasan tentang hadis Jibril dan sampai pembahasan kita tentang sejarah singkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang sebelumnya kita kaji adalah wa fi sanati tsaniyah minal hijrati udhina lahu fil jihad. Di tahun kedua Hijriyah diizinkan untuk berjihad. Udhina lilladzina amanu annahum dhulimu. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa diizinkan bagi orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang didolimi. Maknanya diizinkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang kafir yang memerangi kalian. Jadi berperang ini sebenarnya itu kepada orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Ya, seperti sekarang Israel memerangi Palestina, ini adalah orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, wajib untuk kita perangi. Ya, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, maknanya mereka yang memerangi orang Islam, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di tahun kedua diizinkan untuk berjihad. Sedangkan umat yang diizinkan untuk berjihad itu dijanjikan dengan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa furidha shaum Ramadan wa zakat, dan juga di tahun kedua diwajibkannya puasa Ramadan dan zakat, ya, itu semuanya di tahun kedua Hijriyah. Wa fi sadisah minha furidhal hajju, dan di tahun ke-6 itu diwajibkannya haji. Jadi haji diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriyah. Wa kanat bai'atur ridwan, dan pada tahun ke-6 itu terjadinya bai'atur ridwan, bai'at yang mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta sajarati. Ya, dalam Al-Quran Allah telah meridhai orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Saat itu baiatnya berada di bawah pohon. Ya. Mengapa saat itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berangkat ke Mekah tanpa membawa senjata, tujuannya adalah untuk haji, karena diwajibkan pada saat itu untuk berhaji, namun dihalangi oleh orang-orang kafir yang menguasai Mekah. Dihalangi, ya, tidak boleh masuk ke dalam Mekah karena saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Akhirnya dikirim utusan, Sayyidina Utsman bin Affan diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk negosiasi, berunding dengan orang-orang kafir di Mekah. Lalu ada kabar bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Ada kabar bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbaiat dengan para sahabat untuk berperang, ya, sampai menang, ya, tidak akan mundur.
Ya, sudah berbaiat semua para sahabat ya untuk berperang, nggak akan mundur sampai mendapatkan kemenangan. Ternyata itu kabar tidak benar, kabar hoax. Ya, akhirnya Sayyidina Utsman kembali. Namun pada saat itu sahabat-sahabat yang sudah berbaiat itu sudah dijanjikan oleh Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad radhiyallahu, Allah telah meridhai orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridhonya Allah itu lebih besar daripada surga. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adan wa ridwanum minallahi akbar. Allah berfirman, Allah janjikan orang-orang yang beriman surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya dan tempat tinggal di surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan ridhonya Allah lebih besar. Lebih besar dari segala sesuatu dari surga itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga para ulama menjelaskan sahabat yang paling afdal adalah yang ikut perang Badar, lalu yang ikut perang Uhud, lalu yang ikut Bai'atur Ridwan, ya, karena dijanjikan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sahabat yang mengikuti perang Badar. Sahabat yang mengikuti perang Badar itu sudah dijamin surga. Ya, dalam riwayat, dalam hadis Allah berkata bahwa i'malu ma syi'tum, ya, berbuatlah sesukamu. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar telah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sudah dijamin, ya, orang yang ikut perang Badar juga perang Uhud itu dijamin surga. Itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Akhirnya membuat kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir yang menguasai Mekah, ya, yaitu genjatan senjata damai selama beberapa tahun. Ya, ternyata setelah itu orang kafir itu melanggar perjanjian damai. Akhirnya pada tahun ke-8 wa fi tsaminah Fathu Makkah, tahun ke-8 Hijriyah itu kemenangan kota Mekah, ya, yaitu Fathu Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama 10.000 sahabat menuju Mekah untuk menaklukkan kota Mekah dari kuasaan orang-orang kafir. Saat itu orang kafir semuanya menyerah, tidak ada yang berani melawan, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah bersama 10.000 sahabat. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, dalam Ka'bah semuanya dihancurkan. Padahal itu berhala-berhalanya itu dicor dengan besi. Ya, istilahnya sangat kuat sekali, tapi dengan tongkatnya Nabi Muhammad SAW semuanya dijatuhkan dengan mudah. Ya. Jumlah berhala yang ada di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah saat itu adalah 360 berhala. Ya. Semuanya dihancurkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan Bilal untuk naik ke Ka'bah lalu adzan di situ. Ya. Dan semua penduduk kota Mekah yang pada saat itu berkhianat, ya, menyakiti, memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya dimaafkan, dibebaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semuanya masuk Islam, ya. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Wa fil asyir hajjatul wada wal waqfatu bil jumu'ati. Dan pada tahun ke-10 Hijriyah baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji, yang dinamakan dengan haji wada, haji perpisahan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perpisahan pada saat itu dengan para sahabat, ya, berwasiat
Wal waqfatu bil Jum'ah, pada saat itu wukufnya di Arafah pada hari Jumat. Walam yahujja sallallahu alaihi wasallam ghairaha ba'dal hijrah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak haji ya setelah hijrah kecuali haji wada. Setelah hijrah beliau hanya haji sekali. Wa kanat umaruhu arba'a marat, umrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali. Wa ghazawatuhu sab'an wa ishruna ghazwah, dan jumlah peperangan ghazwah yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya 27. Jadi ghazwah itu perang yang diikuti langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarayahu, dan sariyah. Sariyah itu perang yang diutus oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ikut, tapi mengutus, itu jumlahnya sittin wa khamsina sariyah, 56 sariyah. Ini adalah sejarah singkat daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma mu'jizatuhu, adapun mukjizat-mukjizatnya beliau alaihi salatu wassalam, fakathiratun la tuhaddu wa la tuhsar. Adapun mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak, tidak terbatas, tidak terhitung. Sangat banyak mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hampir setiap hari pasti ada mukjizat. Namun a'zamuha, yang paling besar, yang paling agung adalah Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana para nabi-nabi yang lain wafat, mukjizatnya hilang, habis ya, berhenti. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya Al-Qur'an itu sampai hari kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya. Wa huwa mu'jizatun baqiyatun tabqa bi baqa'id dunya, yaitu mukjizat yang kekal selama-lamanya dengan kekalnya dunia. Yaqifu 'alaiha garnun ba'da garnin iyanan, yang diketahui, yang ada ya zaman ya, setiap zaman, dari zaman ke zaman, iyanan, yang bisa dilihat langsung, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makna sampai hari kiamat, dekat hari kiamat. Ketika dekat hari kiamat, Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah tanda kiamat kubra. Akhir zaman ya, seburuk-buruknya manusia yang mendapati hari kiamat ya, yaitu ketika Al-Qur'an sudah diangkat, Ka'bah dihancurkan ya, tidak lagi ada kumandang azan ya, sampai-sampai tidak ada orang yang menyebut Allah ya, tidak ada yang menyebut la ilaha illallah ya, seluruh muka bumi ini. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis, orang yang sudah sepuh pada saat itu berkata demikian, kami dahulu mendapati orang tua kami mengucapkan la ilaha illallah, maka aku pun mengucapkan la ilaha illallah. Istilahnya sudah sangat jarang sekali. Sampai-sampai tidak ada di muka bumi ini yang menyebut Allah ya, pada saat itu terjadinya hari kiamat ya. Waqad hafizahullahu minat tahrif wa tabdil. Allah jaga Al-Qur'an dari perubahan, pergantian, tidak bisa dirubah atau diganti sedikit pun, walaupun satu huruf, walaupun satu titik. Kitab-kitab agama yang lain udah banyak versinya ya, setiap saat pasti berganti versinya ya, diperbarui dan lain sebagainya. Al-Qur'an itu terjaga ya, benar-benar murni
La yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tidak datang kebatilan ya, baik sesudahnya maupun sebelumnya. Tanzilum min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Jadi Al-Quran ini salah satu rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umatnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang ada di hadapan kita, jangan kita sia-siakan. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ya, maknanya ibadah bacaan. Kalau ibadah amalan, sholat yang paling afdal. Ibadah bacaan yang paling afdal adalah Al-Quran. Ya, enggak sama. Ya, makanya ya, para ulama menjelaskan mana yang lebih afdal, Al-Quran atau Nabi Muhammad. Ya, para ulama menjelaskan nggak bisa dibandingkan. Ya. Mengapa Al-Quran bukan makhluk? Ya. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya sama seperti sifat Allah yang lain, yaitu qadim. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya Al-Quran. Ya. Lain dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu bukan makhluk ya, jadi tidak bisa dibandingkan ya. Makanya Al-Qur'an itu jangan kita tinggalkan, jangan kita sia-siakan. Dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat wa falikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun ya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka mendapatkan satu pahala. Satu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau menjelaskan ini kalau membaca Al-Quran tanpa wudhu. Membaca Al-Quran tanpa wudhu itu satu hurufnya 10 pahala. Kalau dengan wudhu satu hurufnya 25 pahala. Kalau dibaca di dalam sholat dalam keadaan duduk satu hurufnya 50 pahala. Ya, jika mau dibaca di dalam sholat dalam keadaan berdiri satu hurufnya 100 pahala. Ya. Jadi Al-Quran ya. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu yang akan menolong pembacanya nanti di hari kiamat. Yang akan menolong kita bacaan Al-Qurannya kita ya. Jadi jangan meninggalkan Al-Quran. Orang yang meninggalkan Al-Quran akan ditinggalkan oleh Al-Quran ya. Bahkan dalam riwayat, derajat seorang hamba nanti di hari akhirat dilihat dari bacaan Al-Qurannya. Nanti akan diperintahkan setiap orang, naiklah derajatmu sesuai dengan bacaan Al-Quranmu. Sampai naik terus sampai pada akhir bacaan Al-Qurannya, derajatnya sampai di situ. Ya. Jadi maknanya semakin banyak membaca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya nanti di hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hajrul Quran. Apa itu hajrul Quran? Mendiamkan Al-Quran. Jangan mendiamkan Al-Quran, maka akan didiamkan oleh Al-Quran ya. Siapa orang yang dianggap mendiamkan Al-Quran dalam sehari semalam tidak membuka Al-Quran, tidak membaca Al-Quran
Ya, jadi usahakan setiap hari kita menyentuh mushaf, buka Al-Quran setiap hari, bacanya semampunya silahkan, mau 5 menit. Yang penting setiap hari nyentuh mushaf membuka Al-Quran, mau baca 5 menit, yang penting setiap hari. Ya. Mau 10 menit, ya, mau setengah jam, mau 1 juz itu luar biasa. Nggak bisa setengah juz, nggak bisa 1 lembar, nggak bisa juga setengah lembar. Baca, yang penting setiap hari itu jangan didiamkan, jangan meninggalkan Al-Quran. Sentuh mushaf, buka, baca semampunya, walaupun 5 menit sekali. Ya. Agar Al-Quran yang bisa menolong kita nanti di alam kuburnya kita, di hari akhirat nanti. Ini Al-Quran adalah mukjizat terbesarnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang manfaatnya itu tidak terbatas. Al-Quran itu baik dunia maupun akhirat. Wa min mu'jizatihi, dan diantara mu'jizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insyiqaqul qamari, yaitu terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan. Semua nabi-nabi yang lain itu mukjizatnya hanya di bumi, nggak ada yang sampai ke langit. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya membelah bulan. Ya. Ya, iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, dan di dalam Al-Qur'an ya telah datang, telah dekat hari kiamat dan terbelahnya bulan. Ya, hina sa'alahu kufaru ahli Makkah ayyuriyahum ayatan. Ketika orang-orang kafir Mekah itu minta untuk diperlihatkan kepada mereka tanda, ya, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya ditunjukkan mukjizat yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu nggak nanggung-nanggung, bukan di bumi, bulan dibelah dua, ya. Semua orang kafir melihat, ya. Fada'a sallallahu alaihi wasallam rabbahu fansyaqqal qamar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, izin kepada Allah, lalu terbelahlah bulan. Falqatain, dua, terbelah dua. Wahum yanzurun, dan mereka semuanya melihat. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuhan nas ishhadu, wahai orang-orang saksikanlah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kebenaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda kekuasaan Allah, kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya fagalu. Tapi orang-orang kafir kalau sudah ditutup hatinya, mau ditunjukkan ya sebesar apapun, sebanyak apapun, tertutup sudah hatinya, nggak mempan istilahnya. Akhirnya mereka berkata, inna Muhammadan sahara ayunana, Muhammad telah menyihir mata kami. Ini hanya bayangan saja. Menyihir mata kami, penyihir itu Muhammad, ya. Jadi itu sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang sudah ditutup hatinya, nggak bisa melihat kebenaran, ya, walaupun sebesar apapun nggak bisa melihatnya dengan mata hatinya karena sudah buta mata hatinya. Ini yang paling berbahaya, ya. Wa minha, dan diantara mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haninul jid'i, yaitu tangisan kayu, ya, tangisan kayu batang pohon korma. Fakat ruya annahu kana idza khataba yastanidu ila jid'in fil masjidi, ya, diriwayatkan bahwa beliau dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika khutbah, ya, beliau bersandar kepada batang pohon korma, ya. Jadi batang pohon korma diletakkan di bagian depan untuk menjadi sandarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Sebab Nabi Muhammad kadang kalau berkhutbah dari pagi sampai zuhur,
kadang dari zuhur sampai asar, ya, dari asar sampai maghrib, ya. Ini bagaimana beliau menyampaikan ajaran syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu para sahabat kasihan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri terus, akhirnya dibuatkan mimbar. Mimbar ada tangganya dan juga atasnya ada tempat duduk. Jadi Nabi Muhammad kalau lagi berceramah, kalau ingin berdiri, kalau lagi capek bisa duduk, ya, berdiri lagi, ya, di atas tapi sehingga kelihatan oleh semua para sahabat, ya, itu mimbar. Falamma itu khidalahul mimbar, ketika dibuatkan mimbar, ya, dijadikan di bagian depan mimbar, wa adalah anil jid'i, dan digantikan dari batang pohon korma tadi itu, disingkirkan batang korma, ya. Sumi'a lahu sautun ka sautil isyar, terdengar suara tangisan seperti tangisannya anak onta, ya, tangisannya anak onta, ya, yang mencari ibunya atau kelaparan, ya. Hatta irtajjal masjidu li khuwarihi, sampai seluruh yang ada di masjid pada saat itu irtajja, gaduh istilahnya, ya, mendengar, ya, tangisan, suara tangisan tersebut. Ternyata ketika dicari itu dari batang pohon kurma, ya. Wabakan nas, menangis karena berpisah dari Nabi Muhammad. Gak mau berpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini batang pohon kurma, ya. Wabakan nas, para sahabat pun menangis melihat hal tersebut. Fa wada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi yuskitu atas kata, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada batang pohon kurma tersebut, mendiamkan. Seperti mendiamkan bayi, istilahnya anak kecil, ya, didiamkan, ya. Sampai diberi pilihan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu mau saya jadikan tempat bersandar saya lagi di masjid, atau kamu saya gantikan tapi kamu nanti akan tumbuh di surga. Ya, tentu saja milih untuk tumbuh di surga, ya. Korma, pohon korma yang masuk ke dalam surga, ya. Akhirnya milih, ya, akhirnya digantikan. Wagala laulam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, kalau aku tidak mendiamkan ini batang pohon korma, akan terus seperti ini menangis sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, ya. Karena apa? Cintanya, rindunya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara mukjizat-mukjizatnya beliau. Insya Allah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita, kemuliaan kepada kita. Bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.